Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adiansa, NIM saya 2020 13 3007 dari Prodi Pendidikan Geografi, kelas 1A, mata kuliah Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang Anda ketahui tentang zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada fakir miskin dan semacamnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat juga terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yang diwajibkan oleh setiap muslim ketika menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Sedangkan zakat mal, zakat merupakan satu dari macam-macam zakat yang dilakukan oleh umat Islam. Lalu kemudian jika seorang petani mendapatkan hasil panennya yang dijadikan beras sebanyak 1000 kg beras, maka dia tuh ada dua, yaitu sawah tanah hujan dan sawah irigasi. Yang pertama sawah tanah hujan itu menghasilkan 50 kilo, jadi dikali 10.000 hasilnya 500.000, maka 500.000 itu dikali dari 5%, jadi maka zakat yang dikeluarkannya itu sekitar 25.000. Yang kedua itu sawah irigasi, yaitu yang dikeluarkan yaitu 100 kilo dikali dengan 10%, maka hasilnya itu adalah 100.000. Jadi maka zakat yang dikeluarkan yaitu 100.000 rupiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membagikan harta warisan. Yang pertama itu menyelesaikan urusan jenazah, kedua itu menyelesaikan hutang piutang, almarhum, baik hutang dunia maupun hutang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu membayar pengobatan atau perawatan dan membayar pemakaman almarhum. 4. Memenuhi mayit apabila semasa hidupnya pernah bernazar. Kelima yaitu memisahkan harta bawaan dan harta gonogini. Di sini saya akan menjelaskan tentang hartanya. Dia memiliki harta sebesar 100 juta dan memiliki satu orang istri, 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Baiklah, di sini jatah istri yaitu 1/8 bagi istri. Jadi 1/8 itu dikali dengan 100 juta sama dengan yaitu 12.500.000. Jadi sisanya yaitu 100 juta dikurang dengan 12.500.000 yaitu 87.500.000. Jika dia meninggalkan 2 anak laki-laki, maka anak laki-laki itu mendapatkan 4/5 pembagian, yaitu 87,5 juta itu dikali dengan 4/5, yaitu hasilnya itu 70 juta. Jika dia mempunyai satu anak perempuan, maka perempuan itu memiliki 1/5 bagian. Maka bagiannya itu 1/5 dikali dengan 87,5 juta. Jadi hasilnya itu 17.500.000. Inilah bagian untuk anak perempuan. Jadi hasil yang di atas yaitu 17.500.000 itu untuk satu orang istri, 17.500.000 itu untuk anak perempuannya, 12.500.000 itu untuk satu istri, dan 70 juta itu untuk 2 orang anak. Jadi semuanya itu adalah 100 juta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu tentang apa yang Anda ketahui tentang akhlak, baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia dan semesta alam. Akhlak menurut saya yaitu merupakan sikap, perilaku, kebiasaan seseorang yang spontan dilakukan dan sudah melekat pada diri sendiri seseorang itu. Kemudian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita buktikan dengan yang pertama melaksanakan, terus yang kedua itu mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir itu memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu akhlak kepada sesama manusia itu bisa kita buktikan dengan mencintai Rasul secara tulus dan mengamalkan semua sunahnya. Terus menjadikan Rasul Subhanahu wa taala sebagai idola kita dan menjalankan apa yang diperintahnya. Yang ketiga itu kemudian terakhir akhlak kepada alam semesta itu untuk menjaga kelestarian, lalu bisa kita mendapatkan juga. Dan yang terakhir, rasa kasih sayang terhadap alam semesta ini. 4. Apa yang Anda ketahui tentang takwa? Jelaskan secara rincinya. Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu seperti seseorang itu selalu berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik dan tidak berani untuk berbuat salah, seperti melakukan kejahatan pada orang lain, dirinya sendiri dan lingkungan. Bagaimana hukumnya? Kenapa orang Islam itu wajib menuntut ilmu? Dalam agama Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, dinilai oleh Syekh Albani dan Syekh Wahdah Sunan. Hadis tersebut mengindikasikan bahwa menuntut ilmu itu sangat penting. Sebab dengan menuntut ilmu, seseorang memiliki pengetahuan tentang akidah, ibadah, dan hal-hal yang bersifat keduniaan. Apalagi jika ilmu-ilmu tentang persoalan duniawi tersebut dapat memperkuat iman dan menuntut manusia untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia memiliki ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.